Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah kita membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 23 ayat 44 hingga 49, maka marilah bersama-sama kita mencoba untuk memahami kebenaran firman Tuhan ini di dalam perspektif iman kita. Kisah penyaliban yang disampaikan dan dituliskan oleh penulis Injil-Injil sinoptik senantiasa memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Kisah penyaliban ini merupakan sebuah kisah yang mempertontonkan dan memperlihatkan bagaimana Allah yang Maha Kuasa itu, Ia mau mengambil bagian yang paling hina untuk menyelamatkan ciptaannya yang berdosa. Saudara-saudara, salib adalah lambang dari kutuk, lambang dari penderitaan dan kematian. Allah mau mengambil inisiatif untuk melakukan hal-hal yang paling hina ini, karena memang hanya Allah lah yang sanggup dan yang mampu menebus dan menyelamatkan kita dari dosa-dosa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Apabila Allah tidak mengambil inisiatif untuk menjalani proses salib, maka dipastikan saudara dan saya sampai hari ini masih ada di dalam kehidupan yang diselimuti oleh dosa dan kematian kekal. Peristiwa salib bagi orang Romawi, bagi orang Yahudi adalah sebuah kehinaan, karena hanya mereka yang pantas untuk disalib adalah mereka yang memang tergolong atau terkategori sebagai orang-orang yang paling jahat, orang-orang yang paling berdosa, orang-orang yang paling hina. Sehingga kepantasan ketika seseorang yang berbuat dosa, yang melakukan kejahatan dalam hidupnya, ia digantung di atas kayu salib, maka itu merupakan hal yang lumrah, hal yang normatif, hal yang memang sewajarnya dialami oleh orang-orang yang melakukan kesalahan. Namun Yesus yang mengambil bagian di dalam proses ini menunjukkan bahwa Ia mau mengorbankan dirinya. Ia mau menjadi orang yang paling berdosa. Ia mau menjadi bagian dari sebuah stigmatisasi dalam masyarakat Romawi dan Yahudi, bahwa hanya orang-orang yang bersalahlah yang digantung di atas salib itu. Dan ini semua dilakukan oleh Allah karena Ia mau memperbaharui dan mau merubah status kehidupan kita sebagai ciptaannya, dari manusia berdosa menjadi manusia yang diselamatkan dan dimerdekakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kisah yang ditulis oleh Lukas pasal 23, khususnya di ayat 44 sampai 49, menjadi kisah yang memang menggambarkan situasi Golgota pada waktu itu, di mana kegelapan menyelimuti seluruh wilayah, di mana Yesus tergantung di salib selama 3 jam. Dari jam 12 siang sampai dengan jam 3 sore, Yesus tergantung di atas kayu salib itu, merenggang nyawanya, menahan sakit yang luar biasa. Ketika tangan dan kakinya harus dipaku di atas kayu itu,
Dan ketika kepalanya dipakaikan mahkota duri yang tajam, ketika lambungnya ditikam, ketika seluruh bagian tubuhnya yang sudah dicambuk itu harus tergantung 3 jam menanti kematian. Maka saudara, kita bisa membayangkan bagaimana situasi dan keadaan yang dialami oleh Yesus secara fisik maupun secara psikologi. Dan di dalam peristiwa itu kemudian terjadilah sebuah gempa. Sepertinya kematian Yesus menunjukkan bahwa Allah juga berduka di dalamnya. Karena itu alam menunjukkan bagaimana kedahsyatannya, menunjukkan bahwa alam semesta ciptaan Allah juga tidak rela melihat sang kreator, sang pencipta itu harus mengambil satu langkah yang luar biasa untuk menyelamatkan manusia. Selain kegelapan menyelimuti seluruh wilayah Yehuda dan juga Golgota, maka dikatakan bahwa di dalam ayat yang ke-45, matahari tidak bersinar dan terjadilah gempa, tabir bait suci terbelah menjadi 2. Alam juga berduka cita dalam kematian Kristus Tuhan. Ayat 46 mengatakan, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Perkataan terakhir Yesus di atas kayu salib adalah pernyataan penyerahan diri pada Sang Pencipta. Yesus mau ajar semua orang yang menyaksikan kematiannya, dan Yesus mau ajar saudara dan saya bahwa di dalam kehidupan ini menyerahkan seluruh keberadaan hidup kita kepada Allah adalah kemutlakan. Menyerahkan seluruh tubuh, jiwa, dan roh kita adalah bagian dari perwujudan iman kepada Allah yang harus dikerjakan, dilakukan setiap hari oleh umat yang mengasihi Tuhan. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Sebagai manusia, Yesus tahu benar bahwa nyawanya ada di dalam kuasa Sang Bapa, sumber hidup. Karena itu, untuk menjadi satu langkah iman, maka statement Yesus yang terakhir itu menjadi sebuah landasan iman bagi kita hari ini, untuk juga menyerahkan seluruh kehidupan kita secara totalitas kepada Allah. Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati, apa yang terjadi selanjutnya? Di ayat 47 dikatakan, kepala pasukan melihat apa yang terjadi dan ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Kepala pasukan Romawi yang ditugaskan untuk menyalibkan Yesus adalah orang yang tidak mengenal Yesus. Kepala pasukan yang ditugaskan untuk menggantung Yesus di atas salib itu adalah seseorang yang tidak menyembah kepada Yesus. Tetapi ketika ia ada di bawah salib itu, ketika ia melihat proses demi proses itu terjadi, maka dalam kesadarannya menyatakan bahwa orang ini adalah orang benar. Pertanyaannya,
Mengapa kepala pasukan begitu meyakini bahwa orang yang ia salib adalah orang benar? Karena peristiwa yang terjadi di dalam penyaliban Yesus berbeda dengan penyaliban-penyaliban yang lain. Pada saat Yesus disalib, alam semesta juga menunjukkan keberadaannya dalam kebersatuannya dengan Tuhan Allah. Oleh sebab itu, sesuatu yang berbeda, sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang tidak lazim terjadi di mata para pasukan Romawi dan juga kepala pasukan yang sanggup menyatakan bahwa Yesus adalah orang yang benar. Apa yang menjadi pernyataan kepala pasukan mempengaruhi orang-orang Yahudi yang ikut menonton penyaliban Yesus. Kemudian di ayat 48 dikatakan, sesudah seluruh orang banyak datang berkerumun untuk menonton, melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri mereka. Ada proses penyesalan bahwa mereka telah membunuh orang benar. Ada sebuah ketidakyakinan pada diri mereka, pada keputusan yang sudah mereka ambil untuk menyalibkan Yesus, bahwa mereka keliru, bahwa mereka salah, bahwa mereka melakukan sebuah kecerobohan dan kebodohan yang berdampak, berakibat bagi kehidupan mereka dan juga keturunan mereka. Mereka memukul-mukul dirinya sebagai sebuah simbol, sebuah lambang bahwa mereka ada di dalam penyesalan diri. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, kalau hari ini kita juga merayakan perjamuan kudus Jumat Agung di rumah kita masing-masing, maka marilah kita menghayati bahwa peristiwa perjamuan kudus ini adalah peristiwa yang selalu mengingatkan kepada kita bagaimana Allah begitu mengasihi dan mencintai saudara. Bagaimana Allah mau berkorban untuk diri saudara, untuk menjadikan saudara manusia-manusia baru, manusia-manusia yang diperbaharui, manusia-manusia yang dimerdekakan, manusia-manusia yang punya kehidupan kekal di dalam peristiwa yang dikerjakan oleh Allah ini. Karena itu sebagai umat Tuhan, marilah jangan kita terus hidup di dalam keberdosaan kita. Jangan kita hidup terus di dalam pelanggaran-pelanggaran pada apa yang Allah kehendaki untuk kita kerjakan. Jangan membangkang kepada Tuhan. Jangan mengeraskan hati kita. Jangan terus mengandalkan keegoan diri kita. Tapi rendahkanlah dirimu seperti Allah di dalam Kristus mau merendahkan dirinya untuk turun menjadi manusia paling berdosa yang disalibkan untuk kita. Maka kita juga belajar dari karakter Kristus ini untuk menjadi umat yang selalu merendahkan diri, yang selalu menyangkal diri, yang selalu mau pikul salib, yang selalu mau mengikuti perintah-perintah Tuhan dalam hidup ini. Supaya kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah. Kekasih-kekasih Tuhan, biarlah melalui roti dan anggur, atau ketika di rumah kita menggunakan kue-kue atau panganan-panganan yang lain, kita menggunakan air putih, kita menggunakan teh atau sirup atau minuman apa saja sebagai simbol dari darah dan tubuh Kristus yang hancur untuk menyelamatkan dosa kita. Aminkan semua itu menjadi satu bagian yang menyatukan kita dengan Tuhan di dalam iman kita. Supaya dengan dan melalui peristiwa ini, kita semua juga diingatkan bahwa Yesus bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup. Allah yang kebangkitannya akan kita rayakan beberapa hari ke depan dalam perayaan Paskah, kemenangan atas kematian.
yang menunjukkan bahwa Allah juga menjaminkan kehidupan dan kemenangan bagi hidup saudara dan saya di tengah dunia ini. Mari kita maknai perjamuan kudus ini dengan iman kepada Kristus Tuhan.